Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai kalau di kemarin itu tentang sistem pencernaan makanan ya. Kalau sekarang di sistem peredaran darah. Oke, sekarang sambil flashback dulu sebelum saya mulai ke pembelajaran yang malam ini. Kita akan review yang kemarin ya. Saya akan memberikan beberapa soal-soal, silahkan sambil dijawab ya. Untuk mengingat, nah biar ingat. Gigi yang berfungsi untuk menggigit dan memotong adalah gigi seri. Ya, gigi seri ya, yang fungsinya untuk menggigit dan memotong. Sebentar, saya perbesar suara saya dulu, kurang keras ini. Kalau pas panjenengan jawab suaranya kurang. Oh ya, betul. Terus lagi, mengapa di lidah kita bisa merasakan rasa atau bisa mengecap rasa? Ayo, kenapa? Karena terdapat papila. Iya, betul sekali. Karena di dalam lidah terdapat papila, di mana di papila itu terdapat fili ya atau mikrofili. Mikrofili. Adalah suaranya double. Apa iya suaranya double? Enggak. Enggak ya? Oh ya, enggak. Oke, ini karena masih awal, jadi kita tanya jawab dulu ya untuk mereview yang kemarin. Ya, ada mikrofili, di mana mikrofili terdapat saraf-saraf yang membawa rangsang berupa rasa ke otak. Oke, lanjut. Sekarang, apa fungsi hati pada sistem pencernaan makanan? Nah, apa nih? Menghasilkan apa? Ayo. Menghasilkan empedu. Iya, betul. Nah, kemarin sudah ya. Fungsi hati itu menghasilkan empedu, di mana empedu itu nanti akan menghasilkan cairan empedu ya, yang akan dikeluarkan kemana ya cairan empedunya? Ditransfer kemana? Duodenum. Iya betul, ke usus halus ke duodenum. Pinter sekali. Ya, di mana fungsi cairan empedu itu adalah mengemulsikan lemak ya dengan membantu lipase. Jadi si empedu ini tuh menolong lipase. Nah, terus sekarang saya tanya, lipase fungsinya apa ya kemarin ya? Lipase Mengubah lemak menjadi menjadi asam lemak dan gliserol. Iya, betul sekali. Mengubah lemak menjadi asam lemak plus gliserol. Terus di mana letak si enzim lipase itu adanya? Di lambung dan usus halus. Iya, di lambung sama di usus halus. Terus lipase itu asalnya dari mana ya? Yang menghasilkan siapa ya kemarin? Ayo. Pankreas. Iya betul, getah pankreas. Iya, sambil buka-buka catatan dikit ya, nggak apa-apa. Kan biar ingat ya. Nah itu, nah ini loh Mas Mbak, kenapa saya tuh lebih senang secara membahas materi daripada kuis. Karena kalau hanya kuis, akhirnya materinya hanya sebatas di kuis. Tapi kalau ini kan ternyata masih memahami ya. Terus sekarang saya tanya lagi, pencernaan secara kimiawi terjadi di mana saja kalau kimiawi? Urutkan dari atas. Mulut, lambung, Mulut, usus. ya terus? Lambung, Iya terus? usus. Usus Usus apa? halus, usus besar, anus. Ayo, masa usus besar sama anus juga secara kimiawi? Yang kimiawi itu mulut karena ada amilase, lambung sama usus halus. Ya. Usus besar itu fungsinya untuk apa? Ada dua fungsi usus besar. Satu, menyerap apa? Menyerap air. Menyerap air sama mineral. Yang kedua, Menghasilkan feses. Iya, membusukkan makanan dengan cara menghasilkan feses. Oke, alhamdulillah ya. Berarti kemarin belajarnya masuk ini. Sekarang yang kedua, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, udah siap ya catatannya ya?
Pelan-pelan, oke. Sistem peredaran darah. Ya, sambil disambi nyatet gak apa-apa. Atau nama lain dari sistem peredaran darah itu adalah kardiovaskular. Iya, kardiovaskular. Nah, dari namanya saja sudah ada dua. Kardio sama vaskular, ya kan? Kardio itu artinya apa? Kardio ini artinya jantung. Vaskular itu artinya pembuluh darah. Nah, jadi nanti yang mau kita pelajari dua ini. Mas Mbak, yang pertama tentang jantung, yang kedua itu tentang pembuluh darah. Nah, oke. Bro. Selanjutnya ya. Terus selain itu fungsinya. Kalau kemarin pencernaan makanan fungsinya sudah tahu, sekarang di kardiovaskular itu juga ada fungsinya. Fungsinya yaitu memompa, fungsinya itu adalah memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau sambil kita review kemarin, di dalam darah ada apanya ini? Kalau hubungannya sama pencernaan makanan kemarin, di dalam darah kita itu ada sari-sari makanan yang diperoleh dari penyerapan sari-sari makanan yang ada di usus halus. Ya, iya hebat. Sip, lanjut. Nama lain dari sistem kardiovaskular ini disebut juga dengan sistem sirkulasi atau disebut juga tadi peredaran darah. Ya. Nanti jadi yang akan kita pahami tiga hal. Pertama jantung, kedua pembuluh darah, yang ketiga yaitu darah itu sendiri. Pertama kita akan bahas jantung. Ya. Jantung, paham kan jantung ya yang berdetak ya, bagian vital dari tubuh manusia yang berfungsi untuk fungsi jantung itu menerima dan memompa darah. Ya, ukurannya itu sebesar kepalan tangan kita, letaknya di antara paru-paru, di tengah dada, tepatnya di bagian kiri tulang dada. Kalau sambil kita raba, oh iya ya, yang berdetak di situ, berarti itulah jantung kita. Letaknya di dada. Nah, sekarang bagian-bagian jantung. Bagian-bagian jantung itu ada 4. Nah, ini yang guru kelas 5 mesti udah mahir ini. Malah saya loh yang diajarin nanti. Apa nih bagian-bagian jantung? Ada 4. Yang pertama Serambi kanan, ya serambi terus kiri, ya terus bilik kanan, bilik kiri. Dan bilik iya, kiri. kalau saya ngajari anak-anak tuh sasi Sasi babi. babi. Ya betul. Ternyata sama ya semua guru ngajarkannya kayak gitu. Serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan sama bilik kiri. Nama lain dari serambi itu nama lainnya adalah atrium. Iya. Terus nama lain dari bilik yaitu ventricle. Terus di sini di dalam jantung ada juga yang namanya katup ya, katup. Katup. Nah, nanti ada katup apa saja? Yang pertama ada katup yang mengalirkan dari serambi kanan ke bilik kanan. Ini ya katupnya. Namanya katup trikuspidalis. Ya, katup trikuspidalis.
Spidalis. Nah, nanti fungsinya saya jelaskan sambil di skema peredaran darah aja. Ini kita pahami bagian-bagiannya dulu ya, belum ke fungsinya. Terus ada lagi katop yang mengalirkan darah dari bilik kanan nanti dialirkan ke mana? Dari bilik kanan ke paru-paru. Nah, jadi kalau ini tak gambarkan, anggap aja ini ada selang gitu ya. Selangnya ini ngalirnya nanti ke paru-paru ya, ke paru-paru itu namanya katop pulmonal. Kenapa pulmonal? Karena nama lain dari paru-paru itu adalah pulmo gitu ya, cara mengingatnya. Jadi dari serambi kanan nanti darahnya ngalir ke bilik kanan, Mas Mbak. Nah, terus dari bilik kanan itu dibawa nanti ke paru-paru. Katop itu kayak jalan atau pintu ya. Nah, katopnya itu namanya katop pulmonal. Di sini nih katopnya. Katop pulmonal ya. Saya ulang. Tadi yang pertama ada katop tricuspidalis itu yang menyalurkan dari serambi kanan ke bilik kanan, setelah darah dari serambi kanan ke bilik kanan, dari bilik kanan ke paru-paru, namanya katop pulmonal. Nah, setelah itu dari paru-paru diantar ke serambi kiri. Ya, dari paru-paru ke serambi kiri, ini katopnya atau pintunya itu namanya katop mitral. Katop mitral. Yang terakhir berarti membuka jalan yang dari membawa darah yang kayak oksigen dilewati dari bilik kiri ke aorta. Nah, ini kan nanti jadi jalannya gini, dari serambi kanan ke bilik kanan ke paru-paru, paru-paru ke serambi kiri ke bilik kiri menuju aorta. Aorta itu adalah pembuluh darah yang paling besar yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Nah, ini katopnya namanya katop aorta. Nah, ini bagian-bagiannya dulu ya. Saya ulang. Pertama ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Terus tadi katopnya ada 4. Katop yang menghubungkan dari serambi kanan ke bilik kanan namanya katop tricuspidalis. Ya, yang ini ya, tricuspidalis, saya warna apa ya, kuning aja ya, yang beda nih. Ini katop tricuspidalis. Kemudian ada katop yang dari bilik kanan ke paru-paru. Itu namanya katopnya adalah pulmonal. Dari kata pulmo itu paru-paru. Yang ketiga katop dari paru-paru ke serambi kiri. Ini pintunya ini namanya katop mitral ya, mitral. Oke, jangan coba-coba. Padahal ini sudah berusaha pelan. Oke, siap. Terus yang terakhir katop dari bilik kiri menuju aorta. Itu namanya katop aorta. Nah, jadi kalau secara singkatnya, tadi alirannya itu dari serambi kanan ke paru-paru, paru-paru ke serambi kiri, ke bilik kiri, keluar ke aorta, seluruh tubuh nanti balik. Nah, sekarang saya mau menggambarkan sistem peredaran darahnya ya. Mohon maaf kalau gambarnya nanti kurang bagus, yang penting paham maksudnya ya. Ini saya next lagi nih bawahnya. Nah, jadi yang penting ada paham ini ya. Ada paham 4 bagian jantung, tadi saya ulang. Jadi yang penting ada ini. Jangan cepat-cepat, Mbak. Oke. Terus tadi ada di sini. Ini sa, ini si, ini ba, ini bi. Yuk, cara gambarnya itu dari sa ini menuju si ya. Sudah ya tadi dari sa menuju si. Dari sa menuju ba. Nah, sekarang dari ba ini ada yang namanya tadi keluar kemana ini? Keluar menuju paru-paru. Di sini paru-paru.
Nah, terus dari paru-paru baliknya kemana? Ke serambi kiri. Nah, di sini. Terus habis serambi kiri kemana? Ke bilik kiri. Di sini ya. Dari bilik kiri kemana? Ke aorta. Ini adalah yang paling besar sendiri. Nah, dari aorta ini nanti ke seluruh tubuh. Nah, ini saya gambarkan. Ini adalah seluruh tubuh manusia, saya anggap gitu ya. Nah, ya, ingat nih, ini adalah seluruh tubuh. Nah, nanti dari tubuh darahnya balik lagi ke serambi kanan. Ya. Nah, insya Allah kalau paham ini nanti sampai kapanpun ingat terus. Jadi hanya ini nih. Saya ulang lagi, sekali lagi. Merahku nggak ada, oh ini. Nah ini ya, saya buat alirannya ya, dari serambi kanan ke bilik kanan, dari bilik kanan ke paru-paru, dari paru-paru ke serambi kiri, serambi kiri ke bilik kiri ke aorta, aorta. Dari aorta ke seluruh tubuh, ke sini, dari tubuh balik ke serambi kanan. Ya. Jadi kalau serambi itu tempat menerima darah. Ya, serambi. Kalau bilik itu memompa darah. Ya. Serambi itu yang menerima. Anggap aja serambi itu kayak resepsionis. Nah, kalau ingat resepsionis, tugas dari resepsionis itu adalah menerima tamu, ya kan? Sedangkan kalau bilik itu memompa. Suara saya kecil, apa iya? Normal ya? Normal, Mbak. Oke, siap. Nah, sekarang kita bahas darah-darahnya. Tadi saya startnya dari serambi kanan ya. Serambi kanan sama bilik kanan. Ini darah yang dibawa adalah darah yang berasal dari seluruh tubuh. Darah yang ada di serambi kanan sama bilik kanan ini kaya akan CO2 atau karbon dioksida. Ya, jadi kanan ini darahnya kaya akan CO2. Kenapa, Mbak? Karena dari tubuh. Ya, dari tubuh ini darahnya kaya akan karbon dioksida. Nah, dari serambi kanan ke bilik kanan ini naik ke paru-paru. Naik ke paru-paru ini lewat sebuah selang. Nama selangnya adalah, ada yang tahu? Apa nama selangnya, pembuluh darahnya? Apa? Arteri pulmonalis ya, ini ya. Arteri itu keluar, pulmonalis. Yang kanan dulu ya, saya bahas yang kanan dulu ya. Mulainya tadi dari serambi kanan ke bilik kanan lewat selang. Namanya arteri pulmonalis. Jadi arteri itu adalah pembuluh darah. Arteri itu pembuluh darah. Pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari paru-paru. Dari jantung, darah dari jantung. Ya, di arteri pulmonalis terus darahnya tadi kan kayak CO2 kan ini tadi. CO2 masuk ke paru-paru, di paru-paru terjadi pertukaran udara. Dari CO2 berubah menjadi kayak O2 atau oksigen. Pertukarannya terjadi di paru-paru, lebih tepatnya di alveolus. Ya, di paru-paru terus berubah. Darah yang tadi awalnya kaya CO2 menjadi kaya apa?
kaya dengan O2. Sebentar ya, Pak Kepala saya telepon. Sebentar ya. Mohon izin sebentar. Oke, Mbak. Oke, Mbak. Halo, Suaranya hilang ya, Mbak. suaranya hilang, Mbak. Sudah kembali kah? Mbak Intan masih telepon mungkin. Mbak kayaknya nanti ya. Nggih, maaf ya, baru selesai. Nggih, kita lanjut ya. Tadi saya ulang sambil flashback dari serambi kanan, ya kan? Dari serambi kanan menuju bilik kanan. Darahnya kaya akan CO2. Terus jalan lewat selangnya namanya arteri. Arteri itu keluar ya, keluar. Pulmo itu paru-paru. Jadi kalau saya ngajar sama anak-anak tuh jarang saya suruh ngafalin, tapi ya dipahaminya di sini arteri itu keluar, selang yang membawa darah keluar dari jantung. Pulmo itu paru-paru. Nah, pada paru-paru terjadi ini perubahan, pertukaran ini ya, yang awalnya darahnya kaya CO2 berubah menjadi kaya O2. Sehingga terus lewat selang yang balik. Nah, vena itu nama lainnya adalah pembuluh balik ya. Jadi vena itu pembuluh darah yang membawa darah kembali, atau saya bilangnya di sini balik gitu ya, walaupun tidak menggunakan bahasa EYD yang baik, tapi kalau vena itu balik ke jantung. Ya. Kalau
Vena itu balik, darahnya balik ke jantung. Kenapa disebut vena pulmonalis? Karena balik ke jantung asalnya dari pulmo. Pulmo itu paru-paru. Jadi darah yang terbawa dari paru-paru melalui vena pulmonalis ke serambi kiri ini kaya dengan oksigen atau O2. Terus dari serambi kiri ke bilik kiri ya, ke bawah sini. Dari serambi kiri ke bilik kiri, terus dari bilik kiri keluar. Nah, ini ke aorta. Aorta, ini yang besar ini, aorta. Aorta itu pembuluh darah arteri yang besar sekali. Jadi mengalirkan darah keluar ya, aorta arteri itu keluar dari jantung. Kemana nih alirannya tadi darah kayak O2 ini? Ke seluruh tubuh. Nah, gitu ya. Nah, terus dari seluruh tubuh, kita yang awalnya darah kayak O2 berubah menjadi darahnya kayak CO2. Nah, terus balik. Balik berarti di sini namanya pembuluh vena. Balik ke mana baliknya? Ke serambi kanan. Nah, jadi sudah paham aliran darahnya? Kita ulang lagi bersama-sama. Yang ke paru-paru namanya peredaran darah kecil. Yang ke seluruh tubuh namanya peredaran darah besar. Ya, tadi diingat yang kanan kaya akan CO2. Yang kiri kaya akan O2. Yuk, sekarang kita bahas yang peredaran darah kecil. Berarti kalau kita simpulkan sambil melihat gambar, ini panjenengan lihat gambarnya sambil nulis ya, sehingga peredaran darah kecil startnya dari mana peredaran darah kecil? Dari bilik kanan, ya kan? Di sini bilik kanan, darah kaya CO2 melalui apa? Arteri pulmonalis, ya. Terus kemana? Ke paru-paru. Dari paru-paru kemana? Ke vena pulmonalis. Balik kemana? Ke serambi kiri ya. Saya tuliskan ya, berarti ya. Tadi startnya dari bilik kanan. Bilik tadi memompa. Ya kan? Kalau arteri itu resepsionis, menerima. Dari kita mulai dari mompa bilik kanan, darahnya kaya akan CO2. Kemana? Ke arteri pulmonalis. Pulmo itu artinya paru-paru ya, berarti arteri tadi yang memompa darah keluar dari jantung menuju mana? Paru. Ini awalnya masih kayak CO2 ya. Nah, setelah dari paru-paru menjadi kayak oksigen. Kayak oksigen, balik itu namanya pembuluh vena. Vena apa? Vena pulmonalis ya. Vena itu nama lainnya pembuluh balik, pulmo itu paru-paru. Balik dari paru-paru ini kaya dengan oksigen. Lah baliknya kemana? Nih baliknya kemana? Di sini ke serambi kiri. Terus serambi kiri kemana? Ke bilik kiri. Ya, BA itu bilik kanan ya. Nah, siapa yang belum paham peredaran darah kecil? Saya ulang, peredaran darah kecil kalau saya gambarkan secara sederhana lagi yang tadi ketinggalan ya. Nah, peredaran darah kecil itu startnya dari sini, bilik kanan. Bilik kanan ini keluar, yang keluar itu namanya pembuluh darahnya arteri. Arteri pulmonalis ya. Terus di sini ke paru. Ini kaya dengan CO2. Paru-paru mengubah yang awalnya kaya CO2 menjadi kaya O2, balik ke sini, kaya O2 ya. Ini melalui namanya pembuluh vena pulmonalis.
nalis. Baliknya kemana? Baliknya ke serambi kiri. Serambi kiri ke bilik kiri. Nah, ini adalah peredaran darah kecil ya. Bilik kanan kayak CO2 melalui arteri pulmonalis ke paru-paru, perubahan CO2 O2 balik vena pulmonalis, balik resepsionis itu adalah serambi kiri. Serambi kiri ke bilik kiri ini kayak O2. Wah, dilanjutkan dengan peredaran darah besar. Berarti peredaran darah besar tuh mulainya dari bilik kiri ya. Saya tulis bawahnya ya. Nah, nih. Tadi kalau peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh ya. Kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Nah, startnya dari bilik kiri kan? CB ya, bilik kiri, darah melalui apa namanya? Keluar melalui pembuluh darah terbesar, ini namanya aorta. Nah, aorta nyabang kecil-kecil menjadi beberapa arteri. Ya, arteri, aorta arteri itu memompa darah keluar dari jantung, keluar. Kayak akan apa? Kayak akan oksigen, karena tadi dari bilik kiri ini kan kayak oksigen. Nah, terus ini ke tubuh semua jaringan tubuh memperoleh darah yang kayak oksigen. Nah, karena kita dalam tubuh terjadi aktivitas, maka terjadi pertukaran dari darah yang awalnya kayak oksigen menjadi kayak akan karbon dioksida. Darah yang kayak karbon dioksida ini balik. Nah, balik melalui apa? Pembuluh balik itu nama lainnya adalah vena. Vena berarti ini kayak akan apa di sini? CO2. Kenapa? Karena dari tubuh, ya kan? Ini dari tubuh. Kayak CO2, baliknya kemana? Serambi kanan. Serambi kanan kemana? Ke bilik kanan. Selesai deh materinya. Gimana? Ternyata enak ya? Lalu cepat, Mbak. Iya. Agak cepet. Oke. Gimana, sudah paham ya untuk peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, ini kan awalnya saya jadikan satu. Kalau ini paham, kalau yang ini paham, nanti mecah pasti paham. Karena peredaran darah kecil sama besar itu hanya mecah dari ini, dari peredaran darah yang secara total ini tadi. Oke, sekarang kita simpulkan. Kita simpulkan bersama ya. Yo, saya akan memberi kosongan panjenengan yang melengkapi. Nah, tadi kan saya yang bicara. Sekarang ganti ya. Oke, saya gambarkan dulu, nanti silahkan melengkapi. Kalau sampai bisa menyimpulkan berarti sudah paham. Ini tak beri warna berbeda ya. Yang peredaran darah besar tak beri warna merah. Yang peredaran darah kecil tak beri warna biru. Siap? Siap apa belum? Siap. Oke. Ya, saya akan memberi nomor, nanti kita isi bersama. Saya mau yang peredaran darah besar dulu. Dimulai dari nomor 1. Aduh, warnanya. Bentar ya, tak ganti warna dulu. Nomor 1 ini namanya apa? Bilik.
Kanan. Bilik kanan. Ya, bilik kanan. Bilik kanan ini darahnya kaya dengan apa? CO2. CO2. CO2, hebat. Terus kan berjalan nih gambarnya dari nomor 1 nih kan ke sini di nomor 2 kan. Di nomor 2 ini namanya apa? Arteri. Arteri. Pulmonalis. Arteri pulmonalis. hebat. Oke, lanjut. Habis itu di nomor 3 ini terjadi apa? Di paru-parunya terjadi apa? Pertukaran udara dari CO2 menjadi Kayak O2. CO2 menjadi kayak O2. Terus lanjutkan ya. Di nomor 4 ini apa namanya? Vena. Vena pulmonalis. Pulmonalis. Terus Vena balik pulmonalis. ke nomor 5. Nomor 5 ini apa namanya? serambi kiri. Serambi kiri. Kiri, hebat. Serambi kiri mengalir ke bawah. Nomor 6 apa namanya? Bilik kiri. Iya, Bilik hebat. kiri. Ya, dari bilik kiri kan mengalir keluar nih. Nah, nih saya beri nomor ya. Ini yang besar sendiri. Apa nih nomor 7 nih yang besar sendiri? Aorta. Ya. Aorta nanti mecah Aorta. ke beberapa pembuluh darah. Namanya apa? Nomor 8. Aorta mecah menjadi arteri. Hebat. Arteri. Nah, di Arteri. sini tubuh nomor 9. Ini kan tadi di kiri ini semua kayak oksigen ya. Jadi kalau pengen mengingat-ingat semua yang di sebelah kiri, mohon maaf nih saya beri warna berbeda. Yang di sebelah kiri ini, yang di sebelah kiri semua ini kayak akan oksigen. Ya. Nah, terus berubah, terjadi perubahan di nomor 9 ini di tubuh. Di tubuh terjadi perubahan dari kayak apa menjadi kayak apa? O2 menjadi CO2. O2 menjadi kayak CO2. Balik lagi melalui apa? Nomor 10? Vena. Vena, hebat. Vena baliknya ke sini. 11, resepsionis. Serambi kanan. Serambi kanan. kanan. Nah, hebat kan? Sudah bisa? Hebat ini. Besok jadi guru kelas 5 semua ini. Sudah bisa menjelaskan tentang sistem peredaran Ada buku yang darah. mana ya, Bu? Gimana? Ya, Ya, ada pertanyaan nggak nih tentang bagian darah? Maaf, kita belum ke bagian-bagian dari kita baru ke mekanisme peredaran darah, jantung sama pembuluh darah. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan ke darah dan juga siklus jantung. Ada sistol, ada diastol. Diulangi lagi Mbak dari nomor 1. Oke, yuk bareng-bareng ya, panjenengan ya. Yuk, awalnya dari mana? Nomor 1 apa? Dari bilik kanan. Ya, bilik kanan. Terus melewati apa? Melewati arteri pulmo. Ya, kemana? Menuju ke paru-paru. Ya, di paru-paru terjadi perubahan. Dari awalnya kayak apa? CO2 menjadi kayak oksigen. O2. Ya, toh. Terus di nomor 4, kembali lagi ke jantung melalui apa? Vena pulmonalis. Ya, terus menuju mana? Menuju ke serambi kiri. Serambi kiri, terus mengalir ke bilik kiri, ya kan? Ke bilik kiri keluar. Nah, keluar itu lewat yang besar dulu, selang besar namanya apa? Aorta. Aorta bercabang-cabang menjadi apa? Arteri. Nah, ini yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Pada tubuh terjadi perubahan. Awalnya darahnya kaya dengan oksigen berubah menjadi kaya dengan CO2. Ya kan? Terus kembali balik. Nah, apa nama lain dari pembuluh balik? Vena pulmonalis. Ya, jadi di nomor 10 itu ada vena. Baliknya kemana?
Baliknya ke serambi kanan. Kanan. Serambi kanan kemana? Ke bilik kanan. Kanan. Oke, siap. Saya beri kuis sebentar ya. Kuis singkat. Ya. Apa nama pembuluh darah yang mengalirkan darah dari bilik kanan ke paru-paru? Arteri. Arteri pulmonalis. Ya, betul. Darah yang diantar dari paru-paru ke serambi kiri kaya akan Oksigen. kiri kayak akan oksigen. iya, oke. Bagian jantung. Nah, ini pertanyaannya bukan pembuluh darah loh ya. Bagian jantung yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Paru-paru. Memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian jantung, bukan pembuluh darah loh pertanyaannya. Bagian jantung. Ini Bilik bilik kiri. jadi harus hati-hati di situ. Kalau pertanyaannya bagian jantung itu ada 4 tadi. Tapi kalau pertanyaannya pembuluh ya tadi bangsane arteri, vena itu namanya pembuluh. Bisa dibedakan ya. Ya. Lanjut. Satu nomor lagi. Bagian jantung yang berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang kaya akan CO2 adalah Serambi kanan. Serambi kanan. Menerima. Ayo menerima tadi resepsionis. Serambi apa bilik? Serambi. Menerima itu serambi. Bilik itu ngompo ya. Nah, jadi nanti tergantung soalnya. Kalau sudah paham ini insya Allah soal apa aja bisa lagi Nek No. Satu lagi, bagian jantung yang berfungsi menerima darah dari paru-paru. Serambi kiri. Serambi kiri. Nah, gitu ya. Kalau pertanyaannya pembuluh darah yang mengantarkan darah dari paru-paru ke serambi kiri. Vena. Wah, gak sia-sia malam ini belajar. Paham ya? Paham Mbak Intan. Oke, sip. Nanti yang ketinggalan santai kan ada rekamannya. Yuk lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini kalau yang PPG ini sekalian belajar untuk ujian pengetahuan ini atau UP. Nah, sekarang kita lanjut ke mekanisme kerja jantung ya. Judulnya mekanisme kerja jantung. Pernah nggak ngecek ini tensi? Nah, tensi pernah kan ya? Tensi itu terdiri dari 2. Sistol dan diastol. Iya, kalau saya tulis ini 120/80 ini normalnya ya. Normalnya orang itu kalau pembuluh darah, tekanan darahnya 120/80. Nah, 120 ini namanya tekanan sistolik ya, ditulis ya. Ini namanya tekanan sistolik, yang 80 ini tekanan diastolik. Apa toh sistolik sama diastolik? Ketika sistol itu yang terjadi adalah otot jantung berkontraksi memompa darah keluar dari bilik atau nama lainnya ventricle. Ya. Jadi sistol itu artinya
ketika kondisi jantung sedang berkontraksi memompa darah keluar dari bilik ya. Keluar itu kan lewatnya bilik. Sedangkan diastolik itu lawannya. Kalau ini jantungnya sedang kontraksi, jenengan bayangke balon. Ya, balon itu kalau mau dipencet ya, kontraksi dipencet, nah itu kan akan keluar ya kan. Nah bayangkannya kayak gitu, balon dipencet, nah itu kan berkontraksi, maka misal balonnya itu berisi air, maka kalau kita pencet airnya akan keluar ya, sehingga keluarnya darah itu berada pada kondisi jantung yang berkontraksi. Keluarnya tadi lewat apa? Bilik apa atrium? Lewatnya bilik atau ventrikel. Nah, kalau diastolik ini lawannya, kondisi jantung, otot jantung kita sedang rileks. Nah, kalau rileks itu terjadi pengisian darah atau menerima darah. Lah, yang menerima tugasnya siapa? Tugasnya Serambi. Atau atrium. Atrium. Nah, ini ya, ini yang saya lingkari ini adalah yang kata kuncinya. Jadi kalau saya ulang, kalau kondisi tekanan sistolik, sistol itu jantungnya sedang berkontraksi. Darahnya keluarnya lewat bilik. Kalau diastol itu rileks jantungnya, darahnya masuknya kemana? Ke serambi. Baik itu lewat peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Sama, peredaran darah kecil atau besar itu keluarnya pasti dari bilik, masuknya pasti ke serambi. Terakhir, bagian-bagian darah. Sudah ini sistol sama diastol? Sudah. Sudah, Mbak. Terakhir tentang darah, kan tadi yang saya bilang kardiovaskular tadi ya belajar jantungnya, belajar pembuluh darahnya, yang terakhir belajar tentang darah, ya kan? Darah. Nah, fungsi darah itu apa? Membawa nutrisi, membawa oksigen, membawa hormon, membawa berbagai zat ke seluruh tubuh. Apa? Darah itu ada dua. Yang pertama itu plasma darah, yang kedua adalah sel-sel darah. Plasma ini berupa cairan. Nah, ada yang pernah dengar kan kalau ada apa kemarin orang COVID itu donor plasma, yaitu kan plasma ini adalah cairan yang berwarna kuning. Pernah lihat kalau orang donor plasma itu yang keluar darahnya warna merah apa kuning, atau sudah ada yang pernah melakukan donor plasma di sini? Belum, Mbak. Belum. Ya, kalau sudah kok katanya warnanya kuning gitu ya. Ya berarti ya benar, cairan yang berwarna kuning. Nah, plasma ini fungsinya itu membawa, yang dibawa zat-zat penting. Nah, membawa apa saja nih si plasma ini? Yang pertama hormon, yang kedua protein, yang ketiga adalah faktor pembekuan darah. Saya ulangi, plasma itu bagian darah yang berwarna kekuningan. Yang dibawa itu hormon, protein, dan juga faktor pembekuan darah. Nah, sekarang sel darah. Sel darah ada apa saja? Sel darah putih,
atau leukosit. Terus sel darah merah, nama lainnya apa ya? Aku lupa. Sel darah merah. Eritrosit. Oh ya, yang terakhir adalah keping darah ya. Keping darah atau trombosit. Ya, oke, no, malah panjenengan yang masih ingat istilah-istilahnya ya. Tadi yang sel darah putih itu leukosit, yang sel darah merah itu eritrosit, keping darah itu trombosit. Nah, sel darah itu dibuat di mana mereka? Sel darah itu membuatnya di mana? Ada yang tahu nggak? Sel darah itu membuatnya di mana? Di sumsum tulang. Ya, Kak, pernah nggak makan itu loh? Kalau pada sapi itu ya ada tulang, dalamnya itu disedot itu kan kalau pas makan ada kan. Nah, itu yang dimakan sumsum. Nah, itu adalah tempat pembentukan darah. Jadi ketiganya ini dibuatnya di sumsum tulang. Yang ada di mana sumsum tulang ini? Yang pertama di dada, yang kedua di rusuk, yang ketiga di pinggul, yang keempat di tengkorak. Nah, sekarang fungsi darah tadi sudah saya jelaskan. Pertama, membawa oksigen. Kedua, membawa nutrisi. Membawa limbah. Ya, limbah ini apa artinya? Yang tidak dipakai oleh tubuh itu namanya limbah. Khusus sel darah putih ini sebagai antibodi. Nah, sel darah putih ini nanti sebagai antibodi melindungi tubuh dari infeksi atau benda asing. Sedangkan untuk keping darah atau trombosit ini berfungsi untuk pembekuan darah. Nah, sekarang nanti kita bahas satu-satu ya dari sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Pertama, sel darah merah atau eritrosit. Jumlahnya sangat banyak ya, sel darah merah ini mengandung apa namanya? Hemoglobin atau disingkat dengan HB. HB, hemoglobin, atau tak tulis di bawah aja ya, untuk sel darah merah, sel darah putih, sama keping darahnya. Pertama, ini sel darah merah, tadi mengandung HB atau hemoglobin ya. Nah, hemoglobin ini adalah protein yang di dalamnya terdapat zat besi. Ya, HB itu adalah protein yang mengandung zat besi. Fungsinya apa? Mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Jadi HB ini yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah merah kita biasanya hidup kurang lebih selama 4 bulan. Dan apabila mati akan dibuang oleh limpa dan sel-sel yang ada di hati. Jadi 4 bulan dia aktif, setelah itu akan mati. Yang kedua yaitu sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit ya. Sel darah putih atau leukosit tadi fungsinya sebagai kekebalan tubuh ya, untuk kekebalan tubuh atau disebut dengan antibodi. Fungsinya untuk melindungi tubuh dari infeksi benda asing, baik itu virus, bakteri, dan lain-lain. Nah, tapi ketika sel darah putih itu terlalu banyak, sebenarnya sel darah putih ini baik.
dia sebagai kekebalan tubuh. Tapi kalau dia terlalu banyak akan terjadi penyakit. Namanya apa? Leukemia. Ya, ini kanker atau biasa disebut dengan penyakit kelebihan sel darah putih. Nah, ternyata kalau terlalu banyak juga nggak baik bagi tubuh. Kemudian yang ketiga yaitu keping darah. Keping darah atau trombosit. Ini tadi sudah ya saya bahas, fungsinya adalah membekukan darah. Hubungannya dengan apa di sini? Ya kalau terjadi luka. Ya kan? Luka ini fungsi dari si trombosit. Kenapa kok bisa trombosit? Karena dia memiliki jaringan yang namanya fibrinogen. Fibrinogen inilah yang berfungsi untuk nantinya membekukan darah. Nah, udah selesai materi darah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Silahkan yang mau bertanya dulu sebelum saya buka yang soal kemarin. Tentang tensi tadi loh, Mbak. Iya, gimana? Yang mau ditanyakan apanya? Iya, sistolik sama distolik ya ini. Diastolik. Yes. Sistolik apa tadi? Kalau sistolik tadi otot jantung kontraksi darah. Ya. Keluar Kontraksi memompa darah dari bilik. Jadi jenengan membayangkannya itu kayak tadi saya bilang, kayak balon yang di dalamnya tuh ada airnya. Kalau supaya keluar maka diapakan? Kan harus dipencet ya. Pencet itu namanya sedang berkontraksi. Nah, jadi dibayangkan seperti itu. Nah, kontraksi berarti dia darahnya akan dipompa. Nah, pompa itu keluarnya lewat apa? bilik kiri. Bilik, semua jenis bilik, nggak harus bilik kiri ya. Jadi ini bisa dari berlaku bilik ya, dua-duanya. Ya, baik itu bilik kiri maupun bilik kanan. Bedanya yang satunya itu peredaran darah kecil, yang satunya peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, biliknya kiri apa kanan? Peredaran darah kecil, biliknya kiri apa kanan? Bilik kanan. Bilik kanan. Nah, kalau Bilik peredaran kanan. darah besar, Bilik kiri. Peredaran darah kiri. iya, paham toh? Lah kalau diastolik tuh kebalikannya, ketika sedang relaksasi. Kalau relaksasi berarti darahnya masuk apa keluar? Memompa darah. Masuk. Nah, nek masuk tuh lewatnya apa? Serambi. Serambi. Ya, betul. Ya, paham ya? Jadi saya memang nggak seneng hafalan, saya lebih ke pemahaman. Artinya ketika kita lupa tuh masih ada bayangan, oh kayak gini toh itu. Oke, saya langsung membahas, siap? Yang soal kemarin ya. Izin share screen. Kalau belum nampak bisa dibilang ke saya, sudah nampak belum? Sudah. Ya. Oke. Soal nomor 1 ya. Ya. Berdasarkan ya, gimana? Belum Sinyalnya tuh paling. Yang lain sudah? Sudah. Ya. Sudah. Izin memute lagi ya, nanti biar rekamannya enak didengar yang tertinggal. Kita bahas dari soal nomor 1.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, seorang siswi kelas 12 memiliki tekanan darah 150/90 mm Hg. Selang 1 minggu masih memiliki tekanan darah yang sama. Siswa tersebut merasa sangat pusing. Nah, ini kan berarti di atas batas normal ya. Tadi kan normalnya itu 120/80. Nah, kalau di situ 150/90 berarti kondisinya terjadi apa di sini? Berarti terjadi tekanan darah tinggi atau disebut dengan hipertensi. Kalau mau kita bahas anemia. Anemia itu apa? Kondisi kekurangan sel darah merah. Atau sel darah merahnya itu banyak tetapi tidak berfungsi. Hipo itu tekanan darah rendah, hipo. Tapi kalau hiper itu tekanan darah tinggi. Yang D, polistemia. Polistemia itu ini ya, kondisi saat sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak sel darah merah. Yang keempat, jantung koroner. Itu apa? Jantung koroner itu adalah kondisi saat pembuluh darah jantung tersumbat oleh timbunan lemak. Ya, jadi paham ya untuk nomor 1 ini, nomor 11 ya. Kan kemarin sudah 1 sampai 10. Sebentar kepencet. Di nomor 11 ini berarti yang terjadi adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nomor 12, pada saat luka, kita tidak mengalami pendarahan karena darah mengandung faktor penggumpalan yang dapat menutup luka. Tetapi pada kasus tertentu ada orang yang bila terluka, ternyata lukanya itu tidak mudah menutup. Ya, jadi ada orang yang seperti ini. Jadi terluka itu tidak segera kering lukanya. Nah, itu penyakit apa? Penyakitnya namanya hemofilia. Ya, hemofilia adalah penyakit kelainan darah yang tidak dapat membeku karena tidak memiliki faktor penggumpal. Jadi nggak ada fibrinogennya. Tadi yang berfungsi untuk pembekuan darah itu adalah trombosit. Kalau kita bahas satu persatu leukemia, leukemia tadi adalah kanker darah putih di mana terjadi kelebihan sel darah putih. Kalau anemia tadi terjadi karena kekurangan sel darah merah. Kalau polistemia tadi sudah ya, kondisi saat sumsum tulang menghasilkan terlalu banyak sel darah merah. Kalau sklerosis itu tidak hubungan dengan darah ya, tapi lebih ke saraf. Jadi tidak saya bahas di sini. Di jawabannya adalah yang B. Ya, nomor 13. Dalam peredaran darah manusia, jantung adalah sebagai alat pemompa darah. Darah dari jantung beredar menuju jaringan melalui apa? Dari jantung. Berarti ini keluar apa masuk ini? Keluar. Keluar. Kalau keluar ini arteri apa vena? Vena. Keluar, ya kok vena kilo. Vena itu Arteri. balik. Ya toh, ini tuh arteri, tapi bukan arteri pulmonalis ya, karena pulmonalis tadi keluarnya ke paru-paru, karena di sini keluarnya ke jaringan. Jaringan itu artinya ke tubuh. Berarti arteri. Nah, antara A sama B. Arteri itu gimana? Dindingnya tebal, kuat, elastis, atau dindingnya tipis, lemah, dan tidak elastis. Yang benar arteri itu adalah tebal, kuat, dan elastis. Berarti jawabannya yang
Ya, kalau vena, nah tadi boleh sambil ditambah di catatannya yang tadi. Sifat dari arteri itu adalah kuat, tebal, elastis. Kalau vena itu tipis, lemah, dan tidak elastis. Kita lanjut ke nomor 14. Nah, dinding arteri lebih tebal dan elastis dibanding vena. Hal ini mengakibatkan arteri memiliki kemampuan untuk apa? Yang mana? Harusnya sudah tahu ini. Yang mana? Karena apa? Karena kan arteri itu tugasnya mompa ya. Sekali lagi kita bayangkan, kalau mompa itu tekanannya kuat apa lemah? Kuat. Ya, kalau kuat nanti pembuluh darahnya nggak tebal ya pecah dong. Nah, berarti dia harus kuat untuk apa? Untuk menahan tekanan akibat memompa darah oleh jantung keluar ke seluruh tubuh. Yang ini salahnya di mana? Karena hanya ini mengedarkan darah saja, bukan alasan yang tepat. Alasannya kan tadi kenapa dia tebal dan elastis. Ini ya benar, tugas arteri itu benar ini. Tapi alasannya dia tebal dan elastis itu bukan karena mengedarkan, tapi lebih ke menahan tekanan darah akibat memompa darah keluar dari jantung. Nomor 15. Yo. Ini keluar di soal UPPPG. Pada sistem peredaran darah manusia dikenal istilah sistol dan diastol. Yuk, dipahami dulu. Bayangke diastol. Diastol tadi rileks apa? Kontraksi. Rileks. Nek rileks tadi gimana? Isi darah. Terjadi pengisian darah. Pengisian darah. Pengisian darahnya di mana? Serambi. Serambi atau atrium. Kan? Berarti serambinya ngembang apa nguncop nak mengisi darah? Mengembang, ya kan? Kalau serambinya ngembang itu maka biliknya kebalikannya, biliknya menguncop sehingga darahnya mengalir dari mana? Dari serambi ke bilik. Iya, itu kalau diastol. Tapi kalau sistol kebalikannya, sistol itu nanti yang biliknya ya. Biliknya memompanya keluar jantung. Jadi yang nomor 15 ini jawabannya A ya. Serambinya ngembang, biliknya nguncup, darahnya ngalir dari serambi ke bilik. Itu adalah diastol. 16. Seorang anak sering merasa pusing. Setelah diperiksa dan dicek darah, ternyata kadar HB-nya rendah. Nah, kadar HB rendah ini apa tadi namanya? Anemia. Ini biasanya terjadi pada ibu-ibu ya. Ibu-ibu hamil, ibu-ibu pasca melahirkan, ibu-ibu menyusui. Ini biasanya terjadi anemia, makanya disuruh minum itu ya, kayak contohnya ini enggak iklan loh ini ya, kayak Sangobion misalnya kayak gitu, itu untuk menambah darah, iya, sel darah merahnya. Oke, lanjut Mbak, tak kerupai dulu. Oh ya, yang nomor 16 jadi jawabannya yang anemia. Lanjut nomor 17. Nah, ini nggak ada tabelnya ya, tapi sekarang coba. Nggak ada tabel, tapi pasti bisa menjawab kalau sekarang sudah belajar. X ini apa namanya? Serambi kiri. Iya, serambi kiri fungsinya apa ya? Serambi itu bayang nih, serambi pasti pakai kata menerima darah dari mana sih? Paru-paru. Dari paru-paru.
Kaya oksigen apa kaya CO2? Kayak Oksigen. Oke, sekarang yang Y. Y ini serambi apa bilik? Bilik kiri. Nah, bilik itu pompa jalan untuk keluarnya udara udara. Keluarnya darah kemana? Kalau bilik kiri ke seluruh tubuh. Darahnya kaya oksigen melalui aorta. Nah, Udah hebat toh. Jadi nggak usah ya Mbak, kemarin soalnya nggak ada masalah kan wes paham gitu. Lanjut di nomor 18. Yo. Ini tak kecilkan dikit biar kelihatan soalnya. Yo, bareng-bareng fokus nih. Bagan yang dilalui pada sistem peredaran darah besar. Aku tanya, peredaran darah besar itu berarti ke paru-paru atau ke seluruh tubuh? Seluruh tubuh. Coba dicek yang mana? Yang B. Kiri. Kiri. Gambarnya kurang kelihatan ya. Saya tak zoom dikit. Nah. Nih. Aduh, kok nggak iso diturun ke tolak. Nah, gini yo. Nah, yang mana nih peredaran darah besar? yang B. Kita cek dulu ya, apakah peredaran darah besar melalui angka 1 dan juga angka 2? Apakah melewati angka 1 sama angka 2? 1 ya Pak. 1, 2 ini paru-paru. Melewati tidak? Tidak. Ya kan? Berarti cara mengeliminasi itu adalah nggak mungkin jawabannya C, D, sama E. Ya kan? Nah, ini jawabannya gitu, ini paru-paru yang nomor 1 sama 2 itu. Yang ini tuh jantung, yang ini seluruh tubuh. Berarti kan CDE kita eliminasi. Nah, sekarang kita lihat saja ini. Kita lihat antara A sama B. Yang mana B? B ke nomor 3, apa B ini ke nomor 4? B ke nomor 4. Ya, B ini ke nomor 4. B ini aorta, ke nomor 4 itu arteri, ke seluruh tubuh, ke vena, balik lagi ke kerambi kanan. Hebat, pinter. Lanjut. Nah, nanti pembahasannya ada, nanti tak kirim foto pembahasannya, jadi santai aja. Nah, ini nomor 19 ini pengetahuan ya, artinya ya untuk tambahan pengetahuan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kekebalan aktif jika menunjukkan respon sekunder terhadap infeksi oleh patogen yang sama untuk kedua kalinya. Respon sekunder tersebut terjadi melalui mekanisme apa? Nah, ini tentang apa? Respon terhadap adanya bakteri atau virus ya. Yang pembahasannya respon kekebalan tubuh sekunder itu merupakan kekebalan yang memiliki kekuatan atau respon yang lebih besar dari sebelumnya. Misalnya kita pernah sakit tertentu, kemudian respon sekunder itu kita menghadapinya untuk kedua kalinya di dalam tubuh kita. Jadi proses ini terjadi karena adanya sel limfosit memori yang dalam tubuh kita itu mampu mengenali dan mengingat antigen yang pernah menjangkiti. Makanya kayak kenapa kita harus divaksin itu supaya terjadi kekebalan tubuh sekunder. Ini ada yang masih keluar masuk Zoom terus. Ya, oke. Sehingga jawabannya yang mana nih mekanismenya? Yang jawabannya adalah yang B, induksi pembentukan sel plasma yang menghasilkan antibodi. Ya, di sini. Respon sekunder akan terbentuk melalui mekanisme induksi pembentukan sel plasma yang menghasilkan antibodi. Dengan adanya induksi tersebut, maka akan mempercepat pembentukan antibodi jika terdapat antigen yang masuk. Antibodi itu
itu kayak tentaranya kita. Nah, dulu kalau guru biologi saya ngajari kayak gitu. Kalau antigen itu adalah yang mau kita lawan. Nomor 20, efektivitas proses pengaktifan antigen melalui mekanisme penggumpalan dapat terjadi karena antibodinya ngapain? Karena memiliki lebih dari satu tempat pengikatan antigen. Ya, ini pengetahuan. Nanti mungkin ya soalnya nggak sesulit ini hanya pengetahuan tentang darah yang di luar materi yang tadi kita pelajari ya. Jadi sekali lagi antibodi itu dibuat ketika ada antigen yang masuk. Makanya kenapa kita harus divaksin, karena memasukkan ini sehingga antibodi kita bisa mempunyai lebih dari satu lengan. Nah, tadi tentaranya tadi akan bisa mengikat antigennya. Itu. Nomor 21, ini juga masih pengetahuan umum, jadi nggak perlu dibahas secara detail banget ya, karena soalnya kan nggak sampai sesulit ini sebenarnya. Ini soal PPG. Makrofag menjalankan fungsi tubuh dengan cara menangkap bakteri dan kemudian menghancurkannya melalui mekanisme apa? Nah ini, jadi bisanya makrofag tadi sel pertahanan tubuh kita itu menangkap bakteri dengan cara ini, meliliskan bakteri dengan lisosom. Ya, di dalam bakteri makrofag akan ditangkap dan dililiskan oleh lisosom dalam bentuk ini. Ini pengetahuan umum, jadi nggak perlu takut Mbak soalnya dianggap teman. Enggak, itu sebenarnya hanya pengetahuan aja. Soal nomor 22 juga sama, nanti bisa kita bahas lagi. Ini juga masih di antibodi. Kayak antibodi enggak ya, karena tadi saya share hanya tentang lebih ke sistem peredaran darahnya. Makanya ini enggak begitu saya bahas, tapi nanti tetap mendapat pembahasannya. Oke, ini yang tentang IPA. Nanti saya kirim filenya di grup Telegram. Apa ada yang mau di-share dulu nih tentang materi peredaran darah sebelum saya lanjut ke IPS? Oh iya Mbak, izin live. Oke. Ini saya close stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait sistem peredaran darah? Kalau soalnya nggak sesulit yang tadi saya berikan ya. Tadi hanya kayak pengetahuan umum, tapi untuk materinya insya Allah sudah saya cek tadi, saya tanya-tanya, panjenengan semua sudah memahami. Oh, baru 8:30. Nah, sekarang silahkan untuk yang materi IPS sudah dikerjakan belum ya di Telegramnya? Belum nih, Mbak. Belum sempat. Oh iya. Silahkan sambil bisa kan sambil Sudah, buka, Mbak. sambil dicek Telegramnya yang soal tadi, sambil saya share ya. Nih kita santai aja. Kalau IPS tuh kan nggak perlu dibahas detail kayak apa, kayak si ini, kayak IPA ya. Kalau IPA kan harus detail banget ya. Kalau IPS itu kan kita bisa langsung memahami. Yang pertama ini tentang materinya, tentang ruang, tempat, dan wilayah ya. Di nomor 1, tempat di permukaan bumi. Baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal disebut dengan apa? Nah, ini ada konsep wilayah. Halo? Nggak tampil soalnya. Oh, belum tampil. Soalnya belum tampil, Kak. Oh iya, bentar. Ternyata yang kebuka malah folder saya ya. Padahal sudah File, Mbak, itu. Iya, bentar. Share screen. Oh, ini sudah. IPS. Ya. Oke, sudah. Nanti saya kirim filenya. Kemarin juga belum ya. Nanti insya Allah habis ini saya kirim. Soalnya kemarin Telegram saya di laptop tuh bermasalah. Jadi belum bisa ngirim file. Nanti mulai hari ini saya kirim file dari pertemuan pertama sampai ini di pertemuan ke-6. Oke. Pertama, tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal disebut. Nah, ini garis bawahnya ini loh, tempat di permukaan bumi yang diisi makhluk hidup itu adalah definisi dari ruang. Ya, jadi di dalam IPS itu ada pengertian, ada tempat, ada wilayah, ada ruang. Kalau habitat itu pengetahuan yang ada di IPA. Jadi di IPS itu ada 3 hal itu.
ada tempat, wilayah, sama ruang. Sebentar nih saya jelaskan ya. Saya bisa ngorek-ngorek gitu nggak ya? Oh, nggak bisa ya ternyata. Bentar, saya tak nyoba biar bisa mencoret. Ini tadi sudah saya rekam toh ya? Oh, udah, tak kira lupa. Oh, nggak bisa kalau dari tablet. Ya udah, sambil saya terangkan aja ya, nanti bisa sambil dicatat. Yang pertama ada ruang. Ruang itu apa? Ruang itu adalah tempat di muka bumi yang di dalamnya ada unsur-unsur kehidupan. Itu adalah definisi dari ruang. Nah, ruang nanti selain ada ruang ada namanya lokasi. Ya, kalau lokasi paham ya, kalau lokasi itu adalah letak di permukaan bumi. Lokasi itu ada dua, nanti yang pertama itu lokasi absolut. Absolut itu berdasarkan koordinat. Yang kedua lokasi relatif. Lokasi relatif itu adalah hubungan dari satu daerah terhadap daerah lain. Jadi relatifnya maksudnya gini, kalau saya di Sragen mau ke Solo, itu maka saya harus berjalan ke arah barat. Nah, itu namanya lokasi relatif. Kalau lokasi absolut itu berdasarkan koordinat. Ada lokasi yang selanjutnya ada tempat. Nah, kalau tempat itu lebih ke karakteristik fisik suatu daerah. Misalnya kayak, oh di Sragen, nah itu tempat. Tapi beda dengan wilayah. Kalau wilayah itu ada karakteristik unsur ruangnya. Biasanya misalnya ada kayak wilayah, suatu cakupan wilayah tertentu, ada ketinggiannya, mungkin nanti ada apa namanya ciri-cirinya. Nah, itu konsep wilayah. Jadi harus bisa membedakan. Kalau ruang, saya ulangi lagi, kalau ruang itu permukaan bumi. Ya, kalau lokasi itu letak. Kalau tempat itu karakter fisik ya. Jadi lebih ke kayak iklimnya, tanahnya, morfologinya, flora faunanya, manusianya, penduduknya, itu berarti tempat. Yang keempat yaitu wilayah. Kalau wilayah ini ada unsur-unsur wilayah, misalnya ketinggian, seperti itu. Nah, ini berarti jawabannya adalah ruang. Karena yang ditanyakan adalah di permukaan bumi. Kata kuncinya itu ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Enggak bisa ya. Enggak bisa. Kenapa? Oh, gini. Secara geologis, Indonesia terletak di zona pertemuan 3 lempeng besar dunia. Nah, yuk. Ini yang belum mengenal nanti sambil dicek ya. Jadi Indonesia itu ada di pertemuan 3 lempeng. Yaitu lempeng apa? Lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Posisi ini pasti yang menjadikan Indonesia itu rawan akan terjadinya gempa bumi. Jadi kemarin kalau di soal PPG saya itu kenapa Indonesia rawan gempa bumi dan gunung meletus? Jawabannya ini, karena terletak di zona pertemuan 3 lempeng besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Nomor 3. Nah, ini ada nggak ya keluar? Kalau di soal PPG dulu kok saya ada di pretest. Tentang apa? Zona waktu Indonesia. Ini apa ya? Oh, ada. Malah dapat tahu soal lempeng-lempeng. Iya, ternyata. Oke, nanti kalau misal kurang IPS-nya kita bahas besok lagi boleh ya. Ini karena tadi lebih banyak ke IPA, jadi ini IPS saya bahas yang ini dulu. Jika di Bogor menunjukkan waktu pukul 10, maka di Jayapura, nah Bogor ini waktu Indonesia apa? Waktu Indonesia Barat.
ya. Sedangkan Jayapura itu waktu Indonesia Timur, ya kan? Ini apa ya? Kok pada tanya nggak bisa masuk Zoom? Sinyal kali, Mbak. Padahal ini nggak ada invite-an dari peserta. Bisa semua, nggak ada yang pending. Mungkin sinyalnya mereka, ya udah. Nah, kan kalau di Bogor tuh WIB ya jam 10. Berarti kalau Wita, misalnya di Bali ya, Wita tuh ya, di Bali berarti jam berapa? Jam 11. Terus kalau di Jayapura berarti WIT jam berapa? Jam 12. 12. Ya. Terus nomor 4. Nah, ini tentang letak dan luas Indonesia. Nah, ayo. Contoh objek yang bisa digambarkan dengan warna hijau pada peta adalah, nah ini gampang banget ya. Hutan. Apa ya tadi ada yang salah? Simbol warna digunakan untuk mewakili kenampakan objeknya ya. Kalau warna hijau itu mewakili adanya vegetasi atau misalnya itu wilayah hutan. Terus lanjut di nomor, selain itu hijau juga untuk ini ya, wilayah dataran rendah. Kalau dataran tinggi warnanya apa ya? Kuning. Nomor 5, berikut ini sungai yang terdapat di Pulau Sumatera. Lah ini kalau ya nggak tahu ya wis lost ya ini ya. Jadi ya sambil lihat-lihat peta gitu loh biar tahu ya. Ini salah satu sungai Batanghari ya. Sungai Batanghari. Ya, kalau yang asalnya Sumatera pasti bisa ini. Ada yang enggak ini ya? Asalnya Sumatera. Sungai Batanghari ini letaknya di Provinsi Jambi. Nah, ini sungai ini dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, aktivitas pertambangan pasir, pariwisata air, dan juga sarana transportasi. Oke, lanjut. Nomor 6. Nah, ini masa nggak tahu. Apa ini? X itu apa? Tempatnya. Riau, Bangka Belitung ya. Nah, di Bangka Belitung ini penghasil apa? Penghasil timah. Iya, betul. Berarti jawabannya adalah C. Nah, ini saran saya dicek sambil belajar ya, penghasil emas kan berarti di mana? Di Papua. Di Papua. Ya, kalau minyak bumi di mana saja sambil ditandai karena ya ini pengetahuan kita gitu. Kalau itu yang ditandai adalah Bangka Belitung itu penghasil timah. Suku lah ini nek nggak bisa ngono lah ya ini materi kelas 4 murid saya loh ini loh. Suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat adalah suku Minangkabau atau suku Minang. Makanya apa ini makannya? Nasi Padang. Ya. Ini adalah suku yang berasal dari Sumatera Barat disebut suku Minangkabau atau suku Minang ya. Suku ini merupakan suku yang menganut dari sistem matrilineal. Matrilineal itu garis keturunan ibu. Ya, budaya suku Minangkabau banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Oke, kita lanjut nomor 8. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan, nah ini kan pertanyaannya hanya di sini sebenarnya. Upaya apa yang digunakan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk? Ya wis genah ya, ini udah pasti ya, meningkatkan program keluarga berencana. Ya kan, termasuk ini mengatur batas usia pernikahan. Nomor 9, Puncak Bogor merupakan salah satu daerah tujuan wisata penduduk perkotaan, terutama Jakarta dan Depok. Hal ini terjadi, tak besarkan lagi aja. Nah, gini. Hal ini terjadi
Hal ini menjadikan terjadinya peningkatan pembangunan villa-villa dan penginapan yang ada di daerah puncak. Namun pembangunan ini menjadikan potensi banjir di Jakarta ya, benar ya. Jadi semakin puncaknya dibangun, Jakartanya semakin banjir. Faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah, nah kenapa? Ya ini, karena berkurangnya daerah resapan air tanahnya berkurang. Kalau semuanya dibangun villa, dipaving, di semen, di aspal, lah terus airnya caranya merasuk ke tanah lewat mana? Nah kan nggak ada, maka mengalir ke Jakarta sehingga terjadi banjir. Nomor 10. Perubahan pekerjaan dari yang terjadinya berorientasi pada sumber daya alam. Nah, ini kita alami ya. Dulu itu pekerjaannya orang-orang zaman dulu itu orientasinya pada sumber daya alam, ya kan? Seperti petani. Menjadi pekerjaan yang berorientasi kepada kegiatan industri dan jasa. Benar kan? Sekarang itu bahkan lebih banyak ke usaha jasa. Just tip, all shop, itu kan sebenarnya lebih ke jasa ya, sama industri. Merupakan dampak dari interaksi antar ruang dalam bidang apa ini? Nah, itu adalah dalam bidang mata pencaharian. Nah, lama-lama orang males ya jadi petani ya, karena apa? Udah capek, maksudnya capek memelihara berbulan-bulan, hasilnya tidak pasti, apalagi pas wayah panen, pada waktu panen harganya justru turun. Nah, sehingga itu lama-lama ya ini orang-orang mengubah lagi pekerjaannya yang awalnya berorientasi terhadap sumber daya alam berubah menjadi berorientasi pada barang dan jasa. Nomor 11, berikut ini yang termasuk tindakan dari kontak sosial primer adalah, apa ini? Yang mana? Primer itu harus langsung oleh pelakunya. Ya, yang mana? Yang C. Kalau ini kan tidak ya, baju online, smartphone, ini kan nggak langsung ketemu sama pelakunya. Menulis sebuah artikel, nah ini juga tidak langsung kan, kita bisa membaca sebuah artikel, tapi kita bisa saja belum tahu siapa penulisnya itu. Yang D, menulis surat untuk sahabat pena, nah ini juga tidak secara langsung. Kontak sosial primer itu secara langsung ya, yang ini diskusi kan ketemu langsung sama ayahnya. Berarti harus tatap muka ya, Mbak? Primer itu interaksi langsung, nggak harus tatap muka, kontak langsung, adanya kontak komunikasi ya. Karena ini apa yang saya bilang ini kan, ini toko online kita anggapkan nggak langsung sama si penjualnya, bisa kan ya? Kayak Shopee itu kan banyak wadah. Nah, menulis artikel juga kita nggak langsung komunikasi sama si penulisnya atau si pembacanya, itu kan untuk semua orang. Menulis surat sahabat penanya, nah ternyata juga tidak masuk komunikasi langsung, padahal sebenarnya ya ini kan ya langsung tertuju gitu kan. Tapi tidak secara kontak benar. Kontak komunikasinya kan harus ada tenggang waktu di situ. Jadi lebih baik cari amannya ya yang langsung tatap muka gitu ya. Langsung nomor 12. Polda Metro Jaya kembali menggelar operasi patuh. Sasaran operasi lalu lintas ini yaitu pengemudi yang melawan arus, pengemudi melawan arus, pengemudi di bawah umum, pengguna rotaror atau sirine yang bukan peruntukannya, menggunakan HP saat berkendara, sepeda motor yang tidak menggunakan helm, dan lain-lain. Tujuannya apa ya? Kok polisi ini melakukan hal tersebut? Apakah A, menjalankan perintah atasan, menjaga kewibawaan, membatasi kegiatan, atau menjaga keamanan dan ketertiban? Gampang banget. Yang mana? Yang D. Gampang ya, lanjut. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar apa? Seorang anak yang sedang memberikan kepada nenek yang membutuhkan. Nah, itu sedang apa? Apakah sedang melakukan identifikasi? Imitasi itu apa toh? Imitasi itu tiru-tiru. Sekarang anak-anak zaman sekarang ya nggak menyadari nggak panjenengan punya anak wes. Aduh, anak-anak zaman sekarang tuh kiblatnya ke K-pop, ya nggak sih? Nah,
Itu imitasi. Ya, kalau sugesti itu apa? Disugesti itu diberi kayak persuasi, ajakan. Itu adalah empati. Ya. Bersedekah. Menolong sesama. Enggak ada pertanyaan ya, ini ya, gampang ya, empati. Terus lanjut. Empati itu ini loh kata kuncinya, ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah ini yang sering nanti masih salah konsep ini. Lani, ini ada nggak yang dapat soal kayak gini ya, tentang customers, usek, folkways di kemarin? Soalnya ini materi PPG, tapi kayak kalau materi P3K nggak sampai sini. Ada yang pernah dapat soal tentang ini? Ini tentang nilai, norma, dan moral. Boten? Oh ya sudah, alhamdulillah. Karena membedakan empat ini sulit sekali. Saya kadang masih kebalik-balik. Ya sudah, kalau tidak berarti di sini lebih saya sekilas aja ya. Lani pergi ke acara pesta ulang tahun salah satu teman sekolahnya. Nah, ini lupa tentang aturan. Nah, tapi aturannya kan ini hanya aturan kostum ya. Berarti kan tidak begitu melanggar norma, hanya dia lupa terhadap aturan yang ada. Ini disebut dengan usage. Usage itu cara dalam melaksanakan aturan. Nah, contohnya ini tadi cara aturan mengenakan kostum, termasuk misal makan pakai tangan kanan itu juga usage, karena itu adalah tata caranya yang dilanggar, bukan hal yang berat. Nah, ini usage. Nomor 15. Nah, ini pernah lihat kan ini bangunannya? Ini masjid yang biasa disebut Masjid Al-Manar atau Masjid Menara dengan nama resmi Masjid Al-Aqsa Manarat Kudus ini berada di Desa Kauman, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ya. Ada keunikannya karena memiliki menara yang serupa dengan bangunan candi. Artinya di sini memadukan konsep. Nah, memadukan. Nah, ini kata kuncinya ini ya, ada pemaduan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu. Kenapa kok dipadukan? Karena yang lebih dulu datang itu agama apa di Indonesia? Agama ini dulu, Hindu Buddha dulu. Baru setelah itu datanglah ajaran agama Islam. Itulah kenapa Islam dulu diceritakan menggunakan media wayang itu juga karena itu. Karena dulu yang masuk di Indonesia itu agama Hindu Buddha dulu daripada agama Islam. Sehingga di sini terjadi apa? Interaksinya. Interaksinya yaitu akulturasi. Akulturasi itu adalah pemaduan budaya. Nah, tadi sudah ya. Kalau asimilasi nih, ini harus saya tegaskan. Bedanya akulturasi sama asimilasi ya, yang saya garis bawah ini ya. Nanti silakan dicatatkan, nanti filenya saya share. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dengan tidak menghilangkan ciri kebudayaan yang lama. Nah, tadi kan perpaduan antara Hindu, Buddha, sama Islam, ya kan? Dengan tidak menghilangkan ciri Hindu Buddhanya. Kan ada candi toh tadi. Itu namanya akulturasi. Sedangkan kalau asimilasi itu pencampuran kebudayaan di mana menghilangkan. Jadi benar-benar hilang, belas hilang budaya lama, kemudian menghasilkan budaya yang benar-benar baru. Nah, bedanya di situ, itu namanya asimilasi ya. Jadi harus tahu. Makanya ini saya jelaskan. Terus nomor 16, perhatikan gambar berikut. Nah, ini lagi ngapain ini? Lagi jual beli. Ya, berarti adanya interaksi di bidang apa? Sosial, ekonomi, pendidikan atau kebudayaan. Sudah jelas ya, di bidang ekonomi. Ya. Lanjut, pertentangan antar kelompok supporter bola. Nah, pernah lihat kan ada supporter bola yang saling bertengkar. Itu merupakan fenomena sosial yang termasuk interaksi disosiatif. Kalau asosiatif tadi
menjadi satu ya. Asosiatif tadi ada 3. Yang pertama kerjasama, yang kedua tadi akulturasi, yang ketiga asimilasi. Nah ini lawannya. Lawan dari disosiatif itu ada 3. Di sini saya tuliskan, nanti bisa dibaca lagi. Pertama ada kompetisi, yang kedua kontravensi, dan yang ketiga konflik. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut. Kalau yang pertentangan antar kelompok supporter bola itu adalah yang masuk ke dalam konflik. Kalau kompetisi itu juga sebuah pertentangan, tetapi bukan ke hal yang negatif ya. Kayak kompetisi sains nasional. Nah, itu kan juga perlawanan, tapi dalam arti di sini perlawanannya bukan perlawanan yang negatif. Kalau konflik sudah tahu ya, kalau konflik berarti di sini terjadi adanya pertentangan dari 2 pihak. Nah, sekarang yang kontravensi. Kalau kontravensi itu juga sifat disosiatif juga yang terjadi di kehidupan masyarakat yang biasa kita sebut dengan pertikaian atau perselisihan. Ya, itu adalah kontravensi suami istri. Nah, dia bertengkar, itu kontravensi. Tapi kalau konflik itu terjadi fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi sudah jelas ya, karena kan tadi supporter itu berarti kelompok dengan kelompok, maka masuknya di dalam konflik. Apa ya? Bentar lagi. Nomor 18, adanya norma yang dianut sebagai bentuk aturan dan tata cara berperilaku yang menjadikan manusia dalam berkegiatan sehari-hari tidak dapat bertindak semaunya atau sebebas mungkin. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan dari norma yang dianut adalah norma untuk apa? Apakah A, pedoman, atau sebagai aturan keras, atau mewujudkan sesuatu yang ajak, atau tindakan yang mengatur kehidupan individu dan kelompok. Nah, pasti ini ya. Karena tadi apa? Untuk mengatur ya. Maka mewujudkan sesuatu yang ajak dan hanya aturan dalam bentuk tertulis. Jadi norma itu apa? Nah, di sini sudah ada mengatur tingkah laku masyarakat untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Jadi norma itu bisa juga tertulis, bisa juga tidak tertulis. Nomor 19, nah ini sedang apa ini? Ini sedang ada di pengadilan ya. Pengadilan itu apa? Apa? Konsiliasi, apa mediasi, atau arbitrasi, atau adjudikasi? Pengadilan itu adalah adjudikasi. Itu adalah meja hijau ya. Adjudikasi meja hijau. Ya. Lanjut, nomor 20 terakhir, interaksi yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh para siswa dan guru memiliki pola komunikasi dalam proses interaksi. Berikut ini contoh pola interaksi komunikasi satu arah. Yang mana yang satu arah? A, Ketua ekstrakurikuler mengajak diskusi, Bella dan Rara diskusi, Pak Adit memberikan kisi-kisi, dan para siswa mendengarkan. Sudah jelas ya, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, kalau IPS tuh saya rasa nggak sulit sih, hanya mungkin pengetahuan kita yang kita kadang kurang membaca, seperti itu saja. Oke, untuk besok saya rencananya mau pedagogi ya, tentang teori pembelajaran. Ya, jadi besok saya usahakan startnya jam 19.15. Karena hanya membahas pedagogi ini tadi kan diajukan karena membahas 2 materi. Nah, kalau besok kan hanya 1 materi pedagogi tentang teori-teori pembelajaran. Oke. Jadi dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan doa agar ilmu yang kita peroleh malam ini bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, baiklah, ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silahkan.
Apakah ada pertanyaan? Boten, Mbak. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti biar Tidak, saya Kak, sudah cukup. Iya, saya segera